Resmi Bayangkara FC merekrut Raja Nainggolan untuk memperkuat Bayangkara di putaran kedua Liga 1 musim 2023-2024. Tugas berat menanti Raja Nainggolan untuk mengangkat Bayangkara keluar dari zona degradasi. Sebelum lebih jauh, aku gak pernah bosan-bosannya untuk ingatkan teman-teman, ketika teman-teman nonton video ini, jangan lupa tekan tombol like-nya. Ya, Raja Nainggolan dengan segala pengalamannya, dengan segala kualitasnya, dengan segala powerfulnya tendangan yang ia miliki, tak usah kita bahas lagi. Lantas seberapa pengaruh pemain-pemain asing berkualitas untuk bisa menunjang nih kualitas dari Liga Indonesia? Terakhir kali datangnya pemain asing berkualitas memberikan warna baru, vibes baru terhadap Liga Indonesia saat Michael Essien, kemudian ada Peter Odemwingie. Nah, mereka bukan hanya memberikan efek kolateral terhadap Liga Indonesia ataupun secara khusus terhadap timnya. Namun, apa yang ditampilkan oleh Michael Essien, apa yang ditampilkan oleh Peter Odemwingie memberikan vibes positif terhadap Liga Indonesia bagi orang-orang yang ada di luar negeri. Jadi secara tak langsung Liga Indonesia dipromosikan oleh Peter Odemwingie ataupun Michael Essien. Oke, sebelum kita masuk, apa sih manfaat kedatangan dari Raja Nainggolan? Banyak yang bertanya kepada aku, teman-teman, bagaimana Bang sumber pendanaan yang dimiliki oleh Bayangkara FC? Sebab Bayangkara FC untuk putaran kedua Liga 1 musim 2023-2024 ini mendatangkan pemain-pemain yang berkualitas. Selain Raja Nainggolan, Bayangkara sudah mendatangkan Witan Sulaiman, kemudian ada Osman Fane, kemudian ada Marcelo Herrera, kemudian ada Junior Brandao, kemudian ada Julfahmi Arifin, Osvaldo Hai, Iputu Gede, Arif Satria, Sabilah, Andik, Rendika Rama, hingga pelatih Bayangkara pun pelatih yang memiliki syarat akan pengalaman di dataran Asia Tenggara, yaitu Coach Mario Gomez. Di Liga Indonesia pun Coach Mario Gomez pun sudah memiliki pengalaman. Nah, kalau aku baca-baca teman-teman artikel beberapa tahun yang lalu yang langsung ya diungkapkan oleh Pak Sumarji, bahwasanya Bayangkara ini mempunyai sebuah badan koperasi. Jadi koperasi itulah yang mencari sponsor dari Bayangkara FC. Nah, mungkin itulah secara singkatnya bagaimana Bayangkara bisa mendapatkan sponsor, sehingga dengan target-target yang ditentukan oleh Bayangkara setiap musim, koperasi yang dimiliki oleh Bayangkara akan menentukan seberapa banyak pundi-pundi pulos yang harus didapatkan oleh Bayangkara FC. Nah, itu sih gambaran sedikit yang bisa aku ungkapkan dari apa yang disampaikan oleh Pak Sumarji. Tentu aku nggak mau memberikan spekulasi yang lain, nanti malah menjadi bola liar. Kedua, pemain asing ini merupakan ya kurang lebih sudah 30 tahun Liga Indonesia menggunakan pemain asing. Lantas kita pun kan bertanya-tanya, apa sudah kontribusi besar yang diberikan oleh pemain asing untuk perkembangan dari Liga Indonesia? Aku rasa masih stuck. Nah, kenapa aku rasa masih stuck? Oke, pemain asing tersebut bisa memberikan sesuatu yang luar biasa di kompetisi lokal, di turnamen lokal Liga Indonesia. Tapi ketika pemain asing tersebut sudah dibawa ke kompetisi ataupun turnamen di level Asia, pemain-pemain asing itu pun nggak bisa memberikan sesuatu yang istimewa. Itu kalau kita bicara dari sisi prestasi. Dari sisi perkembangan permainan, dari sisi kualitas liga, dari sisi ya transfer knowledge, nggak begitu banyak juga memberikan pengaruh elektoral lah ya terhadap kompetisi Liga 1 Indonesia. Ini pun sekaligus ya, aku nggak bicara PSSI sekarang, yang kemarin-kemarin itu ini bukan rahasia umum lagi teman-teman, cetak biru blueprint PSSI ataupun sepak bola Indonesia kita belum jelas, kemudian pengembangan pemain usia muda pun belum jelas, format liga pun suka bergonta-ganti. Itulah yang menghambat nih
perkembangan sepak bola Indonesia, meski sudah mendatangkan pemain-pemain yang berkualitas, Jordan Cole, kemudian Raja Nainggolan, Michael Essien, dulu-dulu pernah lagi ada Pandi Ahmad, itu menjadi salah satu pemain asing hebat di Liga Indonesia, Coach Jackson F. Tiago. Ya, apa yang mereka berikan untuk Liga Indonesia hanya short term, hanya di rentang ketika mereka bermain, tetapi nggak bisa nih memberikan efek lebih panjang terhadap Liga Indonesia. Memang nggak bisa kita tujukan tembak nih, pemain asing harus mampu memberi pengaruh besar terhadap perubahan Liga Indonesia. Ya, ada juga tentu aspek ataupun andil dari PSSI. Di samping itu, kita pun harus mencermati agen-agen yang ada di Liga Indonesia. Ini pun aku rasa memiliki pengaruh untuk bisa mengangkat kualitas Liga Indonesia, karena mereka lah pemain asing ya. Dalam hal ini pemain asing, tentunya klub akan berkomunikasi dengan agen ataupun pemain, bukan pemain, klub itu sudah menargetkan pemain siapa yang direkrut A, B, C, D, E, pasti mereka pun akan berkomunikasi dengan agen. Nah, ketika agen tersebut, aku berpikiran positif, pasti agen-agen memberikan masukan-masukan ataupun ya insight terhadap pemain tersebut kepada klub yang bagus-bagus. Tapi nggak sedikit kan ketika agen A, B, C, D, E pemain-pemainnya nggak begitu moncer. Nah, ini pun bisa jadi akibat faktor adaptasi yang didapat oleh pemain tersebut yang tidak cepat di Liga Indonesia. Nah, belum lama ini teman-teman kan sempat viral agen dari pemain-pemain Persija Jakarta yang didatangkan oleh Thomas Doll. Sempat viralnya itu kenapa dari agen-agen itu aja yang didatangkan Persija Jakarta pemainnya. Aku bukan katakan agen tersebut buruk ya. Ini kita bicara pentingnya sebuah agen juga membantu perkembangan sepak bola Indonesia. Lantas apa manfaat dari kedatangan Raja Nainggolan? Pertama tentu dengan kedatangan Raja Nainggolan ini tujuannya untuk membantu Bayangkara FC keluar dari zona degradasi. Hal sederhana. Kemudian yang kedua, transfer knowledge, kedisiplinan dari apa yang sudah dimiliki, yang dialami oleh Raja Nainggolan terhadap pemain-pemain lokal Indonesia ataupun pemain-pemain asing yang ada di Bayangkara FC, ataupun bisa saja pemain-pemain yang ada di klub lain yang menonton pertandingan Bayangkara atau kala menghadapi Bayangkara FC. Ini udah makan asam garam Raja Nainggolan. Bagaimana kita bicara transfer knowledge, misalnya dari sisi taktikal, dari sisi pergerakan, kita lihat Liga Indonesia full fisik teman-teman, full forward, banyak lari. Aku bukan bilang juga banyak lari itu salah, tetapi bagaimana Raja Nainggolan dengan style Eropanya, dengan style permainan khas positional play, itu kan bisa dijadikan pelajaran hebat bagi pemain-pemain yang ada di Indonesia. Kemudian yang ketiga, vibes pemain asing berkualitas tentunya akan menambah gairah Liga Indonesia. Di Asia Tenggara, Vietnam, kemudian ada Malaysia, kemudian Filipina et al dan lain sebagainya. Kebelakangan ini kan nggak begitu banyak menggemparkan dari sisi transfer. Nah, kalau kita bicara Liga Indonesia 10 tahun terakhir lah teman-teman, banyak itu transfer yang menggemparkan bukan hanya di Indonesia, tapi menggemparkan sampai ke media internasional. Nah, dengan kedatangan Raja Nainggolan, aku bacalah media yang ada di Italia, media yang ada di Belgia memberitakan. Nah, secara tidak langsung itu pun mempromosikan Liga Indonesia diketahui oleh orang-orang luar. Kemudian yang keempat, seperti yang sudah aku singgungkan di poin ketiga, Liga Indonesia akan lebih dikenal itu secara otomatis teman-teman, dan akan memiliki penonton yang baru. Ini sudah kita bahas 1-2 tahun kebelakangan ini teman-teman. Banyak penikmat sepak bola Indonesia sekarang yang aku temui teman-teman, menonton pertandingan Liga Indonesia itu highlight aja, nggak lagi full match ya, walaupun ada tentunya full match. Aku bertanya di Twitterku @tommy_deski, kenapa akhir-akhir ini menurun peminat untuk menonton Liga Indonesia secara utuh? Akibat permainan, akibat nggak ada bintang-bintang, akibat kontroversi wasit, akibat bermain long ball. Nah, dengan datangnya pemain-pemain bintang berkualitas teman-teman, ya pasti akan membuat menarik
Liga Indonesia. Dan terakhir, ini sih yang aku tunggu, dengan kedatangan Raja Nainggolan ataupun siapapun lah itu pemain berkualitas, aku mengharapkan banget bisa menjadi titik percepatan perkembangan sepak bola Indonesia ataupun Liga Indonesia. Kenapa? Di Liga Arab Saudi, salah satu kenapa mereka bisa cepat pesat berkembang liganya dengan kedatangan pemain berkualitas. Contoh sederhana ya teman-teman, sebelum kedatangan Ronaldo, Liga Arab Saudi itu broadcasternya itu hanya sederhana aja. Ya, seperti standar biasanya aja 10 kamera untuk menyiarkan pertandingan Liga Arab Saudi, kurang lebih 10 kamera teman-teman. Dengan kedatangan Cristiano Ronaldo, pemain-pemain lainnya, broadcast dari Liga Arab Saudi pun melakukan perkembangan, melakukan upgrading yang sangat fantastis dengan menggunakan kamera-kamera yang berkualitas. Artinya secara nggak langsung dengan datangnya pemain berkualitas memaksa quote and quote operator sepak bola yang ada di Liga Arab Saudi memperbaiki segala hal, yang tentu efek memperbaiki dari segala hal tersebut karena datangnya pemain yang berkualitas. Oke, gimana menurut teman-teman dengan kedatangan Raja Nainggolan? Apakah Bayangkara FC akan bisa keluar dari zona degradasi? Coba silahkan tulis di kolom komentar. Bye.